Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Allah paling rahmat dan berkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 7 pusaka yang memiliki keroto boso atau jarwo doso atau makna di dalamnya yang sangat luar biasa. Pusaka apa saja itu kita bahas satu persatu. Pertama, yang namanya keroto boso atau jarwo doso adalah singkatan yang memiliki ungkapan atau arti dalam setiap penyebutannya. Nah, apa saja itu? Nah, kita urutkan berdasarkan urutan sejarahnya. Pertama adalah keris Kiai Condong Campur. Nah, Condong Campur di sini adalah dalam sejarahnya adalah keris yang memiliki kekuatan dari dunia lain, membuat ontran-ontran menebar memolo di masyarakat dan akhirnya menyebarkan wabah dan cahaya merah. Nah, condong campur sendiri, condong campur. Jadi zaman dahulu pemerintah dari suatu kerajaan di bawahnya adipati dan sebagainya condong campur ke kanan, campur ke kiri untuk melihat situasi dalam masa peralihan dari kerajaan Mojopahit, pemerintahan Mojopahit menuju pemerintahan Demak. Nah, disinilah terjadi condong campur, hasut sana, hasut sini, menebar berita bohong, menebar kebencian, dan akhirnya terjadi pergolakan di masyarakat. Nah, inilah sebenarnya metafor ataupun keroto boso ataupun jarwo doso dari Kiai Condong Campur. Nah, sudah paham kan? Wallahu alam. Nah, Condong Campur sendiri yang bisa mengatasi adalah Kanjeng Kiai Sengkelat. Nah, Sengkelat ini apa? Sengkelat ini adalah keroto boso atau jarwo doso dari sengkelaning ati, atau ada juga yang jarwo dosokan dengan sengkelaning ilat, ada yang mengatakan sengkelaning ati. Wallahu alam. Nah, sebenarnya dalam sejarahnya ketika Kiai Condong Campur terbang ke atas dengan sinar warna merah menebar kebencian dan memolo musibah dan menebarkan angkara murka di mana-mana, Kanjeng Kiai Sengkelat inilah yang terbang ke atas menerjang Kanjeng Kiai Condong Campur, pecah menjadi 2. Nah, ini juga metafor ya, ataupun keroto boso, bahwa sengkelan api. Jadi hasut menghasut antara pihak Mojopahit, pemerintah dari pemerintahan dan saudagar dan beberapa kekuatan besar ini dipatahkan oleh sengkelaning api atau sengkelaning ilat dari orang-orang banyak yang terutama zaman dulu adalah ulama dan kiai. Dalam hal ini adalah para wali yang sudah menyebarkan agama Islam di mata masyarakat, dan akhirnya condong campur pecah menjadi 2 ini adalah 2 kekuatan, yaitu Mojopahit dan Demak. Nah, itulah cikal bakal dari sejarah Kanjeng Kiai Sengkelat dan Kiai Condong Campur. Nah, setelah itu, setelah kerajaan Demak berdiri, ada satu pusaka lagi bernama Kiai Setan Kober. Setan Kober ini adalah sejarahnya adalah milik dari Arya Penangsang. Setan Kober sendiri sebenarnya bukan setan kober, tetapi Sehtan Kober. Sehtan Kober, Asehtan Kober. Jadi asih yang tidak tersampaikan, rasa cinta yang tidak tersampaikan, kasih tak sampai jika diungkapkan dalam bahasa sekarang. Loh, kok bisa seperti itu? Ya, karena setan kober ini sebenarnya adalah keris yang memiliki ungkapan bahwa namanya cinta kepada sesuatu yang tidak tersampaikan akan menjadi dendam. Makanya di Jawa itu namanya brongot setan kober. Brongot itu adalah bakaran yang sudah membara dan akhirnya menghanguskan. Nah, maka dinamakan brongot setan kober. Nah, dalam
penaklukannya, ini yang keempat ya, dalam penaklukannya, Kresetan Kober ini yang dipegang Arya Penangsang ditaklukkan oleh tombak Kiai Pleret. Loh, tombak Kiai Pleret, tombak Kiai Pleret ini juga Kertoboso atau Jarwodoso dari tombak. Tombak itu berasal dari kata ditoto lan dirombak. Pleret itu adalah suatu gerakan. Kalau orang Jawa itu pleret itu jatuh dengan gerakan yang sangat licin dan sangat cepat dengan gerakan horizontal. Makanya zaman dulu kenapa Kiai Pleret ini bisa menusuk dan mengalahkan Arya Penangsang, karena gerakan toto dan dirombak dari gerakan dari bawah, gerakan vertikal yang sangat besar, lurus ke lurus, dan akhirnya bisa mengalahkan Arya Penangsang. Nah, itu yang terjadi, wallahu alam. Nah, yang kelima ini ya, ini adalah utang atau rompi Ontokusumo. Nah, Ontokusumo ini sebenarnya adalah hadiah dari Rasulullah untuk Kanjeng Sunan Kalijogo yang sudah berjasa besar menebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sosok beliau ini sebagai gurunya tanah Jawa. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, kita telisik ya. Sebenarnya zaman dahulu ketika Dewan Wali sedang bermunajat di Masjid Agung Demak, datanglah sebuah lulang kambing, lulang domba lembu atau domba yang gemantung tanpa cendelan dan jatuh di hadapan Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan dari munajatnya beliau melafadzkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, dari situlah Kanjeng Sunan Bonang memerintahkan untuk membuat rompi agar bisa dipakai untuk kekebalan. Nah, dari kata-kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin tercetuslah nama Ontokusumo dari anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, karena tidak bisa menyebut anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin maka orang Jawa menyebutnya dengan Ontokusumo, dengan khasiat yang memakai ini akan kebal dari senjata dan serangan apapun, baik zohir maupun goib. Walaupun itu benar, karena yang menghafalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, beliau tidak akan, yang mengamalkan tidak akan cerdas apapun, walaupun dalam hakikatnya memang cerdas, tidak cerdas dalam hal yang bersifat keburukan. Nah, itu yang terjadi, wallahu alam. Nah, yang keenam ini adalah Kiai Sabu Inten. Sabu Inten ini adalah sebuah pusaka Lok 11 yang dulu dipakai dalam sejarahnya, adalah pemiliknya adalah Maheso Jenar. Nah, kenapa? Ini ada Jarwodosoknya yang luar biasa. Sabu Inten sendiri dalam Kertobosonya ini ada sejarah Sabu Inten, bahwa zaman dahulu Sabu ini adalah suatu negara atau perkumpulan orang Sabu Inten, saudagar-saudagar yang bergelimang harta. Mereka berkumpul membentuk suatu kekuatan yang sangat besar. Makanya disinilah dinamakan pusaka Sabu Inten. Mereka sangat kuat karena berasal dari saudagar dan bangsawan kaya, dan setiap gerakannya itu luar biasa. Nah, itulah kenapa dinamakan Sabu Inten. Nah, karena memang itu adalah kumpulan dari pedagang dan saudagar kaya yang memiliki pengaruh di Pulau Jawa. Nah, yang ketujuh itu adalah setelah Sabu Inten ini pasti dampingan atau pendampingnya adalah Nogo Sosro. Makanya di Jawa itu pasti adalah Nogo Sosro Sabu Inten. Kalau ada Nogo Sosro pasti Sabu Inten, ada Sabu Inten, ada Nogo Sosro. Nah, Nogo Sosro sendiri ada kebalikannya. Nogo ini adalah kekuatan besar yang dimana berasal dari pemerintahan atau kalangan bangsawan, dimana saat itu adalah mongso-mongso dari peralihan dari Majapahit ke Pajang ataupun Demak. Nah,
Itulah kenapa dinamakan nogo. Nogo ini adalah hewan besar, sosro itu artinya sewu. Makanya di sini adalah sejarah dari suatu kekuasaan yang sangat besar mengupeng para sabu inten, para saudagar-saudagar kaya yang sangat berpengaruh, dan tujuannya adalah menyebarkan paham agama. Dan di mana di situ adalah agama Islam. Makanya di situ adalah nogo sosro sabu inten. Nogo ada kekuatan besar, sosro 1000. Jadi kekuasaan yang besar dalam suatu pemerintahan yang beradu dengan sabu inten, saudagar-saudagar kaya raya yang memiliki pengaruh dan memiliki paham untuk menyebarkan suatu paham yang baik, yaitu agama Islam. Nah, dari 7 pusaka tadi sudah bisa diketahui bahwa yang namanya pusaka itu sebenarnya sanepo, ataupun kalau orang Jawa dikatakan kerotoboso ataupun jarwodoso, dengan makna dan filosofinya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.